Xiao Chen memandang acuh tak acuh ke wajah semua orang, mengungkapkan rasa jijik yang mendalam di kedalaman matanya. Lalu, dia mendengus dingin dan pergi. Saat bulan menggantung tinggi di langit, tidak ada yang berani mengucapkan sepatah kata pun saat mereka menyaksikan sosok putih itu pergi. Setelah Xiao Chen pergi lama, Qi Yuyi perlahan pulih dan menghantam tanah dengan keras dengan tangan kanannya. Aku tidak akan membiarkan ini berbaring. Sebagai murid sekte dalam terbaik di Paviliun Bulan Purnama, Qi Yuyi telah menjadi terkenal di usia muda. Dia bekerja sangat keras untuk menjadi pewaris sejati, bergabung dengan barisan para jenius. Namun, karena Qi Yuyi telah kehabisan intisarinya, seorang bocah nakal yang tidak disebutkan namanya mempermalukannya. Bagaimana dia bisa menelan ini? Qi Yuyi perlahan berdiri. Jejak kaki di wajahnya masih belum hilang. Saat bibirnya bergerak, luka bengkaknya terasa sakit. Saat dia melihat ke arah yang diambil Xiao Chen, kebencian mendalam membara di matanya. Dia bergumam pada dirinya sendiri, jangan berpikir bahwa kamu akan baik-baik saja setelah pergi. Suatu hari nanti, saya pasti akan pergi ke Sekte Langit Tertinggi untuk menantang Anda. Aku akan menunjukkan kepadamu arti penyesalan. Di sisi lain, Zuo Ping juga berdiri perlahan. Ketika dia mencoba menyerang Xiao Chen secara diam-diam, hidungnya akhirnya patah. Dia berada dalam kondisi yang lebih menyedihkan daripada Qi Yuyi. Ekspresi jahat muncul di mata Zuo Ping. Lalu, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia pergi. Xiao Chen ini mungkin dalam masalah besar. Meskipun kami tidak berani pergi ke Sekte Langit Tertinggi untuk menantangnya, kedua orang ini adalah murid Sekte peringkat 9 yang bonafit. Mereka tidak akan membiarkan hal ini berlalu. Ayo pergi. Pendekar berjubah putih ini terlalu arogan. Ketika saatnya tiba, saya pasti akan pergi dan melihatnya dipukuli oleh Qi Yuyi dan Zuo Ping setelah mereka memulihkan intisari mereka. Sekelompok murid sekte yang diratakan oleh Xiao Chen dengan marah mengucapkan beberapa kalimat sebelum meninggalkan tempat itu dengan enggan. Ketika penguasa kota air surgawi melihat puing-puing di tanah dan kediaman tuan kota yang hancur dari luar, wajahnya menjadi lebih tidak sedap dipandang daripada wajah orang lain. Namun, Xiao Chen adalah murid sekte peringkat 9, dan dia juga membantunya membunuh Lone Wolf. Tidak peduli betapa tertekannya penguasa kota tidak dapat menyalahkannya. Setelah meninggalkan kota air surgawi, Xiao Chen tidak buru-buru memeriksa cincin spasial Lone Wolf. Sebaliknya, dia menemukan tempat terpencil di hutan pegunungan dan mulai berusaha memulihkan intisarinya. Xiao Chen baru membuka matanya saat fajar tiba. Saat dia menyaksikan matahari terbit, dia tersenyum lembut dan menjelajahi cincin spasial Lone Wolf dengan gembira. Biasanya, petani lepas tidak akan membawa terlalu banyak harta karun. Namun, karena Lone Wolf adalah bandit terkenal, dia pasti memiliki lebih banyak harta daripada yang dimiliki 7 pembunuh angin hitam. Saat yang paling membahagiakan ketika mempertaruhkan nyawa untuk membunuh para petani lepas adalah saat memeriksa rampasan perang. Xiao Chen menggunakan sense spiritualnya untuk mengintip ke dalam cincin spasial, dan hal pertama yang dilihatnya adalah tumpukan batu roh kelas tinggi yang berkilauan. Dia menghitungnya dan menemukan total 3 juta batu roh kelas tinggi. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memancarkan kegembiraan dari setiap pori-porinya. Tidak heran orang-orang itu begitu rakus akan harta karun Lone Wolf. Bahkan jika mereka membaginya secara merata, dengan begitu banyak batu roh kelas tinggi, semua orang masih akan mendapatkan jumlah yang besar. Setelah itu, masih ada beberapa pil obat peringkat 8 dan harta karun alam. Kebanyakan dari mereka adalah hal-hal yang dibutuhkan oleh para petani. Jika Xiao Chen tidak membutuhkannya, dia bisa menjualnya untuk batu roh. Namun, setelah lama mencari, Xiao Chen tidak menemukan hal yang paling dia butuhkan, mutiara pengumpul roh. Bukan saja dia tidak melihat mutiara pengumpul roh kelas medial, tapi dia juga tidak melihat satu pun mutiara pengumpul roh kelas rendah. Seharusnya tidak demikian. Tidak memiliki mutiara pengumpul roh kelas medial masih bisa dimengerti. Namun, setidaknya harus ada mutiara pengumpul roh kelas rendah. Kecurigaan muncul di mata Xiao Chen saat dia terus melihat sekeliling, mencari di setiap sudut cincin spasial. Ia bahkan mengulangi pencarian beberapa kali. Setelah sekian lama, sebuah kotak brokat yang tampak biasa menarik perhatian Xiao Chen. Sambil berpikir, dia mengeluarkan kotak brokat itu. Kotak ini sangat aneh. Sense spiritual Xiao Chen tidak dapat menembusnya. Namun, itu tidak mengeluarkan energi spiritual apapun dan terlihat sangat biasa. Setelah ragu-ragu sejenak, Xiao Chen membuka kotak brokat. Dia tiba-tiba melihat cahaya cemerlang dan menemukan deretan mutiara pengumpul roh kelas rendah yang tersusun rapi di dalam kotak. Dia berkata dengan gembira, kotak ini memang aneh. Tidak heran saya tidak dapat menemukan mutiara pengumpul roh. Ternyata semuanya disembunyikan di sini. Hitungan Xiao Chen mencapai 200 mutiara pengumpul roh kelas rendah, dan itu tidaklah banyak. Namun agar Zhongli bisa mendapatkan sebanyak ini sebagai seorang kultivator lepas, dia harus membunuh sejumlah besar murid sekte dan merampok banyak klan besar.
Cahaya putih menyala saat Xiao Chen tanpa basa-basi menempatkan semuanya di dalam cincin semesta miliknya. Tingkat kultivasinya yang rendah masih merupakan kekurangan yang mencolok, jadi dia sangat membutuhkan mutiara pengumpul roh. Ketika dia hendak menutup kotak brokat, dia tiba-tiba menemukan lapisan tersembunyi di dalamnya. Dia bahkan tidak memasukkan 200 mutiara pengumpul roh ke dalam lapisan tersembunyi ini. Mungkinkah benda-benda di sana menjadi lebih berharga? Xiao Chen membuka lapisan tersembunyi dan menemukan peta kulit binatang, yang memiliki aura yang sangat kuno. Ada berbagai macam medan dan tanda merah di atasnya. Tanda merah memiliki corak yang berbeda-beda. Ketika Xiao Chen melihat tanda itu dengan warna yang lebih dalam, dia bisa merasakan aura berbahaya yang menimbulkan ketakutan di hatinya. Peta apa ini? Ekspresi Xiao Chen berubah serius. Saat dia melihat peta, gunung dan sungai, rumput, pepohonan, dan binatang keluar dari sana. Mereka dengan cepat bertambah besar di depan mata Xiao Chen. Awan bergejolak, tampak luas dan tak terbatas. Gunung, sungai, dan istana kuno muncul. Pada saat yang sama, peta kulit binatang itu meledak dalam cahaya, dan kibuas yang mengerikan bergegas ke langit, mengagetkan binatang dan burung di hutan pegunungan ini dan menciptakan keributan besar. Wajah Xiao Chen merosot, dan dia segera menutup kotak brokat itu. Baru pada saat itulah kibuas yang kuno dan luas menghilang tanpa jejak. Setelah memeriksa sekelilingnya, Xiao Chen melihat ke langit dan melihat ki yang buas telah menggerakkan awan. Dia mengerutkan kening. Aku harus segera meninggalkan tempat ini. Aura sebelumnya jelas memiliki sejarah 10.000 tahun di belakangnya. Peta ini pasti sangat penting. Siapa tahu, beberapa tokoh utama mungkin pernah merasakan auranya. Untungnya, kotak brokat aneh ini bisa menyegel aura itu. Jika tidak, bahkan jika Xiao Chen meletakkannya di cincin semesta, dia masih khawatir untuk menutupi aura yang luar biasa itu. Xiao Chen memanggil 3 gambar Azure Dragon. Saat naga-naga itu mengaum, dia menghilang dari hutan pegunungan ini, bergerak naik turun dan pergi sejauh mungkin. Tak lama setelah Xiao Chen pergi, sesosok hitam muncul di dekat gunung. Wajah tua orang ini tampak muram saat dia mengamati awan di atas. Tidak lama kemudian, lelaki tua berambut putih lainnya terbang mendekat dan berbicara kepadanya. Pak Tua Qiu, kamu juga merasakan ki yang buas, kan? Merasa menyesal, Pak Tua Qiu menjawab, itu pastinya adalah peta spiritual duniawi dari medan perang Savage. Aura itu pastinya asli. Namun, sekarang disembunyikan oleh harta karun yang dapat menyembunyikan energi spiritual. Setelah itu, Pak Tua Qiu menghela nafas lagi, kasihan sekali. Kemudian, dia mengabaikan lelaki tua berambut putih ini dan pergi jauh. Pria tua berambut putih itu menutup matanya dan menggunakan energi mentalnya yang besar untuk mencari sekeliling seperti ombak di laut. Dia awalnya memeriksa area dalam jarak 1 kilometer, kemudian memperluas radius pencarian hingga 10 kilometer. Bahkan setelah melakukan itu, lelaki tua berambut putih itu tidak mendeteksi harta karun yang mengeluarkan ki buas tadi. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan berkata, penghalang iblis di medan perang Savage sedang melemah. Jika kami dapat menemukan item ini, itu akan sangat membantu murid kami memasuki medan perang Savage. Saya akan mencoba mencari lagi dan melihat apakah saya beruntung. Sosok lelaki tua berambut putih itu berkelebat dan berubah menjadi seberkas cahaya. Sosoknya tampak menyatu dengan alam, memungkinkannya bergerak sangat cepat. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Pada hari-hari berikutnya, Xiao Chen tidak membuka kotak brokat itu lagi. Dia mengeluarkan lembar misi dan mulai memenuhi misi 2000 poin kontribusi satu per satu. Meskipun menyelesaikan misi yang tersisa masih sulit, tidak ada satupun yang lebih menantang daripada membunuh Lone Wolf. Sekarang misi tersulit telah diselesaikan, sisanya relatif mudah. Xiao Chen masih berhasil meluangkan waktu untuk menggunakan mutiara pengumpul roh secara teratur dan meningkatkan budidayanya. Seiring berjalannya waktu perlahan dan akhir bulan semakin dekat, Xiao Chen menyelesaikan 10 misi 2000 poin kontribusi. Pertarungan terus-menerus dengan para petani lepas tidak hanya meningkatkan pengalaman tempur Xiao Chen tetapi juga menyumbangkan banyak kekayaan dari rampasan perang. Saat ini, dia memiliki lebih dari 7 juta batu roh kelas tinggi dan setidaknya 3 hingga 400 mutiara pengumpul roh kelas rendah. Namun, Xiao Chen tidak berhasil mendapatkan mutiara pengumpul roh kelas medial. Lagi pula, jika seorang kultivator lepas berhasil mendapatkan harta karun tersebut, mereka pasti akan segera menggunakannya, mereka tidak akan menyembunyikannya dan menyimpannya. Dengan 23.000 poin kontribusi, saya seharusnya bisa mendapatkan peringkat teratas di peringkat kontribusi. Jika tidak, saya hanya bisa mencoba memikirkan cara lain untuk mendapatkan mutiara pengumpul roh kelas medial. Sekarang, dengan bantuan mutiara pengumpul roh dalam jumlah besar, budidaya Xiao Chen telah mencapai puncak Raja Bela Diri kelas rendah tahap akhir sekali lagi. Yang kurang darinya hanyalah mutiara pengumpul roh kelas medial untuk membantunya menerobos kemacetan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 5 hari kemudian,
Xiao Chen kembali ke Provinsi Langit Tertinggi, menuju Kota Langit Tertinggi. Tepat setelah Xiao Chen muncul dari formasi transportasi kuno di luar gerbang kota, dia merasakan beberapa tatapan padanya. Ekspresinya berubah menjadi serius, dia tahu sesuatu akan terjadi. Memang benar, ketika gerbang kota masih jauh, Yu Ziqiang turun dari langit, orang pertama di antara para pemimpin 5 faksi yang menghalangi jalan Xiao Chen. Menyembunyikan ki pembunuh di matanya, dia berdiri di tengah jalan, tersenyum lembut, dan berkata, "Saudara muda Xiao, sudah lama sekali. Aku yakin kamu baik-baik saja sejak terakhir kali kita bertemu." Lan Feichen tampak lebih senang saat dia melihat Xiao Chen. Kemudian, dia langsung mengejeknya, "Saudara muda Xiao Chen, setelah hampir sebulan tidak bertemu denganmu, kultivasimu telah berkembang cukup cepat. Anda sudah mencapai puncak tahap akhir. Sayangnya, itu hanyalah puncak Raja Bela Diri kelas rendah tahap akhir." Saat Lan Feichen berbicara, dia melepaskan auranya yang kuat, memamerkan puncak budidaya Raja Bela Diri kelas medial tahap akhir. Itu meledak dan menciptakan angin kencang saat dia menekannya dengan kuat pada Xiao Chen. Puncak Raja Bela Diri kelas rendah tahap akhir dan Raja Bela Diri kelas medial tahap akhir. Di permukaan, sepertinya ada perbedaan tingkat yang besar. Namun, Xiao Chen telah menyempurnakan intisarinya 2 kali. Sebelum menggunakan pil pengumpul intisari, dia sudah menyempurnakannya sekali. Ketika dia bertarung dengan Lone Wolf, dia menemukan bahwa budidayanya sebenarnya cukup dekat dengan milik Lone Wolf. Lan Feichen sebelum Xiao Chen baru saja maju ke puncak Raja Bela Diri kelas medial tahap akhir. Dia masih lebih lemah dari Lone Wolf. Bagaimana dia bisa membangkitkan rasa takut pada Xiao Chen? Xiao Chen mengabaikannya begitu saja dan menatap Yu Ziqiang, yang memimpin kelompok itu. Dia berkata dengan tenang, "Tidak perlu bertele-tele. Katakan saja dengan jujur." Ketika Lan Feichen melihat Xiao Chen mengabaikannya begitu saja, seperti Lan Feichen yang sedang tampil sebagai badut, dia merasa terhina dan marah. Dia ingin segera menyerang. Yu Ziqiang menghentikan Lan Feichen dan berkata dengan lembut, "Saudara muda Xiao, ucapannya bagus. Adalah baik untuk bersikap langsung. Kalau begitu, aku akan berterus terang. Beri kami semua bukti penyelesaian di tangan Anda. Jika tidak, Anda bisa melupakan memasuki gerbang kota ini hari ini." Xiao Chen bertanya dengan acuh tak acuh, "Apakah menurutmu aku akan setuju?" Yu Ziqiang tersenyum dingin. "Saya tahu Anda akan mengatakan ini sejak lama. Namun, tidak peduli apa yang kamu katakan, nasibmu sudah ditentukan." Tepat setelah Yu Ziqiang berbicara, 5 pemimpin faksi melepaskan aura mereka dan menekan Xiao Chen. Semuanya adalah puncak Raja Bela Diri kelas medial tahap akhir. Kelima aura itu seperti 5 gunung besar. Mereka menekan Xiao Chen dengan kekuatan brutal yang menimbulkan angin kencang. Hembusan angin kencang menimbulkan debu. Xiao Chen menyipitkan mata sedikit saat jubah putihnya berkibar tertiup angin seolah angin kencang akan membawanya pergi kapan saja. Beberapa murid sekte langit tertinggi di kota merasakan aura yang kuat ini. Jadi mereka datang untuk memeriksa apa yang terjadi. Ketika murid-murid ini melihat pemandangan ini, mereka terkejut. Tanpa diduga, para pemimpin dari 5 faksi yang mengklaim wilayah kekuasaan pribadi di sekte dalam bertindak bersama untuk menghadapi murid pendatang baru dari alam kubah langit. Murid baru merasa ini keterlaluan. Masing-masing dari 5 orang ini adalah seseorang yang berdiri di puncak sekte dalam. Mereka bahkan terkenal di 18 provinsi selatan. Murid-murid ini belum pernah melihat 5 orang bekerja bersama seperti ini sebelumnya. Apa yang dilakukan pendekar berjubah putih? Bagaimana dia bisa menyinggung kelima orang ini? Haha, setelah sekian lama berada di sekte langit tertinggi, sepertinya Anda masih belum memahami hal ini. Bukan karena Xiao Chen menyinggung mereka. Hanya saja kelima orang ini menganggap Xiao Chen sebagai ancaman besar, jadi mereka sengaja datang untuk menimbulkan masalah. Itu tidak benar. Xiao Chen hanyalah Raja Bela Diri kelas rendah. Tingkat budidayanya jauh lebih lemah dibandingkan mereka. Kenapa mereka merasa terancam? Siapa yang tahu apa yang sedang terjadi? Bagaimanapun, Xiao Chen ini sedang dalam masa sulit. Saat para murid sekte berdiskusi, tatapan mereka terhadap Xiao Chen dipenuhi dengan belas kasih. Dengan Yu Ziqiang dan para pemimpin faksi lainnya bekerja sama, hasilnya mudah diprediksi. Si Tugang bersembunyi di antara kerumunan. Matanya menunjukkan cahaya dingin. Di sampingnya ada orang lain yang memiliki pandangan yang sama ketika dia melihat Xiao Chen. Guiwu memasang ekspresi gelap saat dia bertanya, "Si Tugang, apakah kamu di sini untuk ikut serta dalam kegembiraan juga?" Si Tugang terkekeh dan menjawab, "Tentu saja. Xiao Chen tidak punya peluang sama sekali hari ini. Bagaimana saya tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk menginjak-injaknya? Guiwu, kamu mungkin memiliki pemikiran yang sama, kan?" Sambil tersenyum sinis, Guiwu berkata, "Dengan 5 pemimpin faksi yang bekerja sama, keajaiban tidak akan terjadi pada Xiao Chen. Jika dia harus menyalahkan sesuatu, dia harus menyalahkan ketenarannya sendiri, bahwa dia tidak bisa bersikap rendah hati.
Terlepas dari apa yang dikatakan orang lain tentang dia, Xiao Chen tetap tenang dan nyaman saat dia menghadapi aura kuat yang dikirimkan 5 orang padanya, tidak bergerak sama sekali. Yu Ziqiang dan yang lainnya merasa heran di dalam hati mereka. Mereka tidak dapat memahami bagaimana Xiao Chen bisa tetap santai meskipun menghadapi aura gabungan mereka ketika dia satu tingkat kultivasi lebih rendah dari mereka. Saudara-saudara senior, mari kita berusaha lebih keras lagi. Gunakan kekuatan penuh kami dan tekan dia dengan aura kami. Merasa sangat tertekan, Lan Feichen meraung keras dan mencoba mengeluarkan lebih banyak kekuatan dalam upaya untuk menekan Xiao Chen dengan auranya. Jangan menahan apapun, tekan dia dengan sekuat tenaga. Yu Ziqiang juga merasa agak frustrasi. Mereka berlima telah bergerak bersama di hadapan begitu banyak orang, tetapi mereka masih tidak bisa menekan Xiao Chen dengan aura mereka. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa mereka jalani. Ledakan, intisari melonjak melalui tubuh berlima. Mereka tidak lagi menahan apapun, melepaskan aura mereka hingga batasnya. Cahaya redup muncul di sekitar tubuh mereka. Aura yang bergelombang menyembur seperti sungai yang mengalir tanpa henti, seolah berusaha menyapu Xiao Chen, tidak pernah kembali. Xiao Chen tersenyum dingin pada dirinya sendiri. Kelompok orang ini sungguh naif. Kini setelah ia memiliki garis keturunan penguasa kuno di nadinya, ia bahkan tidak takut pada aura seorang petapa bela diri puncak. Hanya 5 raja bela diri kelas medial yang tidak penting tidak akan mampu memberikan tekanan apapun padanya. Ini sungguh menggelikan. Turun, Xiao Chen meraung dalam hatinya saat dia melangkah maju. Saat dia mengambil langkah ini, dia secara eksplosif melepaskan aura penguasa kuno. Bang, 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 5 ledakan hebat terdengar di udara. Semuanya seperti guntur, memekakkan telinga dan mengguncang ruang sejauh 1 kilometer. Kelima pemimpin faksi semuanya memuntahkan seteguk darah. Xiao Chen memaksa mereka semua mundur masing-masing 100 meter, dan wajah mereka dipenuhi ketakutan. Adegan ini mengejutkan semua orang. Tanpa diduga, 5 puncak raja bela diri kelas medial tahap akhir kalah dari Xiao Chen ketika mereka berkompetisi dengan aura mereka. Kelimanya kalah dari Xiao Chen, seorang kultivator alam kubah langit, seseorang yang hanya berada di puncak raja bela diri kelas rendah tahap akhir. Terlebih lagi, mereka kalah dengan sangat jelas dan menyedihkan. Bagaimana auranya begitu kuat? Saya benar-benar merasakan aura seorang penguasa kuno, seru kerumunan kaget saat wajah mereka dipenuhi keheranan. Saat kamu terjatuh, aku akan menyerang. Begitu Xiao Chen berada di atas angin, dia tidak akan membiarkan mereka. Sebelum kelimanya mendarat di tanah, raungan naga bergema dari dadanya. Seketika, gambar Azure Dragon muncul. Bangkit, saat Xiao Chen berdiri di atas Azure Dragon, dia bergerak sangat cepat. Saat dia terbang ke atas dan ke bawah, dia dengan cepat tiba di hadapan yang terlemah, Lan Feichen, dan mengirimkan pukulan. Serangan ini mengejutkan Lan Feichen. Ia berusaha cepat meraih senjata di pinggangnya untuk menghadapi lawannya. Xiao Chen menggunakan telapak tangan kirinya sebagai pedang palem, dan vital ki biru mengalir di dalamnya. Kemudian, dia memukul pergelangan tangan Lan Feichen dan mematahkan tulangnya. Kekuatan di tangan Lan Feichen segera lenyap. Senjata yang baru saja dia keluarkan terjatuh kembali ke sarungnya. Lan Feichen menahan rasa sakitnya. Saat dia melihat tinju menutup di telinganya, dia dengan cepat mengepalkan tangan kirinya dan meninju dengan cepat tanpa banyak waktu untuk mengumpulkan intisari. Saat kedua tinju saling beradu, suara retakan tulang terdengar. Sebelum kekuatan Xiao Chen yang berjumlah 750 ton, jumlah kecil intisari yang dikumpulkan Lan Feichen sayangnya kurang. Tangan kirinya langsung lumpuh. Kali ini, Lan Feichen tidak bisa lagi menahan rasa sakitnya. Dia berteriak keras. Xiao Chen tidak repot-repot memandangnya lagi. Dia mengayunkan tangannya dan menggunakan tamparan backhand untuk mengusirnya. Gigi Lan Feichen hancur, dan dia muntah darah saat dia jatuh ke tanah. Pergelangan tangan kanan Lan Feichen patah, tulang di tangan kirinya hancur. Meskipun dia masih belum menggunakan intisarinya, dia sebenarnya tidak bisa lagi berdiri. 1 pedang palem, 1 pukulan, dan 1 tamparan. Xiao Chen melumpuhkan Lan Feichen dalam 3 gerakan. Semua ini terjadi dalam waktu yang dibutuhkan percikan untuk terbang. Itu sangat cepat, sungguh sulit dipercaya. Yu Ziqiang dan 3 lainnya baru saja mendarat karena dipukul mundur oleh aura Xiao Chen. Saat mereka bereaksi, semuanya sudah terlambat. Serang bersama, jangan menahan diri. Kengerian melintas di mata Yu Ziqiang. Dia dengan cepat menghunus pedang dan menyerang Xiao Chen dengan kecepatan kilat. Terbang 100 bunga, pedang cahaya darah, pedang langit cerah yang penuh harapan. 3 orang lainnya juga mengeluarkan senjatanya. Mereka menggunakan intisari mereka yang kuat dan melakukan gerakan terbaik mereka. Seketika, udara bersinar terang. Udara dipenuhi dengan niat membunuh, mengunci Xiao Chen. Xiao Chen tersenyum lembut, dan 2 auman naga bergema di dadanya. 2 gambar Azure Dragon lagi muncul di sekelilingnya, dan dia menggunakan Azure Dragon Tail Whip, bergerak di udara dalam bentuk busur.
Angin kencang bertiup, dan seekor naga mengaum saat mencari celah. Kemudian, ia dengan mudah melewati pengepungan keempatnya. Gambar Azure Dragon di bawah Xiao Chen berputar dan membawanya lebih tinggi. Setelah dia melihat Xiao Chen melarikan diri, Yu Ziqiang berteriak dingin sambil melompat, memegang pedangnya dan mengirimkan 4 lampu berwarna pelangi ke arah Xiao Chen. Ketika Xiao Chen mencapai ketinggian tertentu, dia berhenti mendaki. Dia tidak takut pada mereka berempat yang mengelilinginya. Namun, ada lebih banyak jalan keluar di udara, yang membuatnya lebih mudah untuk menghindar. Xiao Chen tidak terburu-buru menggambar Lunar Shadow Sabre miliknya. Ketika dia melihat Yu Ziqiang yang terbang lebih dulu, Xiao Chen membentuk tangan kirinya menjadi cakar dan tangan kanannya menjadi kepalan. Saat Vital Ki beredar, dia menggunakan Berserk Dragon di kedua tangannya secara bersamaan. Kepala naga di tangan kanannya meraung, dan cakar naga muncul di cakar kirinya. Kepala terhubung ke ekor, membentuk Azure Dragon yang lengkap. Istirahat naga mengamuk. Xiao Chen menyerang Yu Ziqiang yang mendekat tanpa menahan diri. Azure Dragon yang terbentuk dari Vital Ki murni berkedip-kedip dengan cahaya dan menatap tajam dengan matanya. Cahaya bersinar di mana-mana, dan saat ia memamerkan taring dan cakarnya, ia mengeluarkan aura angkuh dan mengejutkan yang tak terbatas. Sombong sekali. Tanpa diduga, Anda hanya berani menggunakan Vital Ki Anda untuk melawan lawan. Apakah menurut Anda kultivasi saya hanyalah hiasan? Yu Ziqiang tertawa dingin. Cahaya hijau menyebar ke seluruh pedangnya, dan intisarinya yang luas berkumpul menjadi cahaya pedang hijau sepanjang 10 meter. Aura tanah yang tebal meresap ke dalam cahaya pedang, memberikan ki pedang tajam kualitas yang kuat dan padat, membuatnya lebih kokoh. Mudah untuk mengatakan bahwa Yu Ziqiang memiliki pencapaian yang signifikan di dunia. Bisa. Cahaya pedang yang berkedip-kedip membelah Azure Dragon yang mendekat menjadi 2. Namun, kepala naga itu tidak hancur seperti yang dia duga. Sebaliknya, ia terus berlari ke arahnya sambil mengaum dengan ganas. Warna kulit Yu Ziqiang sedikit berubah. Dia tidak punya pilihan lain selain menyerang sekali lagi untuk memotong kepala naga menjadi 2. Menggunakan waktu yang diperoleh, Xiao Chen mengendarai gambar Azure Dragon dan tiba 2 meter sebelum Yu Ziqiang. Kemudian, dia mengirimkan 81 pukulan. Pukulan itu mengandung Vital Ki yang tak terbatas. Serangkaian ledakan terdengar terus-menerus. Ruang bergetar saat bayangan kepalan tangan berkedip-kedip. Xiao Chen tidak hanya mengendarai satu Azure Dragon. Masih ada 2 Azure Dragon lainnya yang melayang di sampingnya. Kecepatannya tidak hanya meningkat secara signifikan, tetapi ia juga menjadi jauh lebih fleksibel. Hal ini memungkinkan dia untuk mengirimkan lusinan pukulan ke sisi Yu Ziqiang. Xiao Chen bergerak dengan anggun dan diam-diam ke belakang Yu Ziqiang, mengirimkan beberapa lusin pukulan lagi ke punggungnya juga. Meskipun Yu Ziqiang memiliki keunggulan dalam intisari, dia tidak dapat mengimbangi kecepatan Xiao Chen. Xiao Chen segera memaksanya menjadi bingung, dan Yu Ziqiang hanya bisa bertahan secara pasif, tidak mampu melakukan serangan balik. Ketika 3 orang lainnya melihat ini, mereka segera bergegas maju untuk mendukungnya. Namun, Xiao Chen tidak serakah. Dia hanya tersenyum dan pergi jauh, meninggalkan bayangan. Cambuk ekor naga biru. Sebelum yang lain bisa mengatur napas dan mencari kemana Xiao Chen pergi, hembusan angin lagi bertiup. 3 naga Azure meraung di tengah angin kencang, aura mereka sangat mengejutkan. Ketika naga meraung dan angin kencang berhenti, para pemimpin faksi menemukan Xiao Chen di samping paling kanan, Feng Wuheng. Feng Wuheng sedikit lebih lemah dari Yu Ziqiang. Menghadapi pukulan dahsyat Xiao Chen, dia tidak memiliki ketabahan untuk menahan serangan itu dan hanya bisa menghadapinya dengan tidak sabar. Dalam hiruk-pikuk Feng Wuheng, sebuah celah segera muncul. Xiao Chen tersenyum tipis, tapi dia tetap tidak serakah, karena 3 orang lainnya telah bereaksi. Gambar Azure Dragon di bawah kaki Xiao Chen turun lagi, bergerak dengan lancar dan tidak memberi kesempatan pada keempatnya untuk mengelilinginya. Angin kencang lainnya bertiup, dan Xiao Chen menuju Bai Zihao paling kiri. Sekali lagi, dia menggunakan pukulan yang sangat banyak dan bergerak tanpa jejak, menggunakan keunggulannya dalam kecepatan untuk melontarkan pukulan yang tak terhitung banyaknya. Bang, 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 langit bergetar dan awan berhamburan. Gemuruh keras bergema seperti guntur yang bergulir tanpa akhir. Mereka yang berada di sela-sela hanya bisa melihat Xiao Chen diselimuti oleh 3 naga Azure yang bergerak ke atas dan ke bawah saat dia mengirimkan pukulan yang tak terhitung jumlahnya. Setiap pukulan membawa kekuatan 750 ton, cukup untuk menghancurkan gunung. Sejarah. Fana. Nafsu Lapai. Osum. Anda singkat. Bab 678, murni dan lugu seperti hati bayi baru lahir. Nama, budidaya ganda abadi dan bela diri penulis, bulan seperti api. Plus menyalakan mengatur ulang. Bab 678, murni dan lugu seperti hati bayi baru lahir. Meskipun memiliki kultivasi yang lebih tinggi, Yu Ziqiang dan pemimpin faksi lainnya lebih lambat dari Xiao Chen. Mereka tidak bisa menangkapnya sama sekali dan tidak punya cara untuk mengelilinginya. Sebaliknya,
Xiao Chen mengendalikan ritme pertempuran. Adegan yang terjadi membuat para penonton tercengang. Mulut mereka ternganga lebar, dan mereka mengungkapkan ekspresi ketidakpercayaan total. Dari jarak dekat, bahu-membahu. Setelah mereka menyia-nyiakan intisari mereka dan gagal mengepung Xiao Chen, Yu Ziqiang dengan enggan memberikan perintah ini, wajahnya berkedut. Keempatnya dengan cepat berkumpul, berdiri bahu-membahu dalam lingkaran kecil. Formasi ini membuat Xiao Chen tidak mendapat peluang lagi. Langkah ini cukup efektif. Tidak peduli siapa yang diserang Xiao Chen, tiga lainnya akan dapat bereaksi dengan cepat. Dia tidak bisa memanfaatkan keunggulan kecepatannya. Haha, Yu Ziqiang, tidakkah kamu ingin bukti penyelesaianku? Mengapa kamu bertingkah seperti kura-kura? Ini menyedihkan. Ketika Xiao Chen melihat adegan ini, dia tertawa keras dan mengejek mereka tanpa rasa takut. Keempatnya segera mengamuk di dalam hati mereka dan hampir bergegas keluar, ingin berbenturan langsung dengan Xiao Chen lagi. Namun, tidak ada gunanya bersembunyi bersama. Membakar surga. Tanpa menunggu keempatnya menyerbu ke arahnya, Xiao Chen membakar vital ki-nya. Asap biru langit mengepul dari titik akupuntur Tianmen di atas kepalanya dan melesat ke langit. Petak-petak besar awan putih mulai terbakar dengan nyala api biru. Dari kejauhan, langit terlihat seperti sedang terbakar. Makhluk berbentuk naga tampak sedang berenang di awan biru. Saat Xiao Chen berteriak, cakar naga membentuk kepalan dan jatuh dari langit. Keempatnya bekerja sama untuk bertahan, masing-masing mengirimkan gerakan untuk berbenturan dengan tinju yang membakar surga ini. Ki dan darah mereka melonjak, dan organ dalam mereka bergetar. Xiao Chen berteriak lagi dan membakar semua vital ki di tubuhnya. Karena seni tempering tubuh cakrawalanya telah mencapai puncak lapisan ke-6, dia sudah bisa mengandalkan vital ki sepenuhnya untuk melawan Raja Bela Diri tingkat medial. Setelah mengkonsumsi setengah tetes Dragon Marrow dan Monarch Bloodgrass, Xiao Chen bisa dikatakan telah mengalami kelahiran kembali. Semua pembuluh darah, tulang, dan sumsumnya sepertinya telah ditempa ulang. Ketika Xiao Chen berusaha sekuat tenaga, membakar semua vital ki-nya, kekuatan yang muncul dapat meratakan gunung yang tinggi dan mengguncang dunia. Mengaum. Ketika Xiao Chen berteriak, naga yang tersembunyi di balik awan yang berputar juga meraung dengan ganas, selaras dengan teriakan Xiao Chen dari jauh. Tiba-tiba, cuaca mengamuk, dan langit biru yang membara seakan-akan turun ke dunia. Seluruh ruangan mulai bergetar tanpa henti. Cakar membakar langit. Cakar naga raksasa dan tampak kokoh yang ditutupi sisik naga menerobos awan dan menuju ke empat orang yang berdiri bahu-membahu, menukik ke arah mereka dengan cepat. Cakar naga itu tampak seperti miniatur gunung. Saat ia menembus awan, bayangan besar menutupi keempatnya. Bang! Keempatnya melakukan yang terbaik untuk membela diri. Namun, itu masih belum cukup. Mereka tidak bisa lagi menekan ki dan darah mereka yang melonjak, dan mereka memuntahkan banyak darah saat jatuh. Untungnya bagi mereka, cakar naga itu hanya muncul sesaat sebelum menghilang ke dalam ketiadaan. Kalau tidak, itu bisa menghancurkan keempatnya sampai mati. Setelah menyelesaikan kepindahannya, Xiao Chen telah menghabiskan vital ki-nya. Tidak ada sedikit pun yang tersisa, dia bahkan menggambar terlalu banyak. Namun, dia masih memiliki intisari dan teknik pedang yang sangat dia banggakan. Dari awal hingga akhir, dia belum menggambar Lunar Shadow Sabre miliknya. Xiao Chen membalik tangan kirinya, dan Lunar Shadow Sabre muncul di genggamannya dari cincin semesta miliknya. Lalu, dia mengencangkan genggamannya agar bisa dipegang dengan kuat. Gambar Azure Dragon terbang di langit saat jubah putih Xiao Chen berkibar tertiup angin. Ada suasana tenang dan anggun dalam dirinya, memikat para penonton. Sulit membayangkan seorang ahli pedang bisa memiliki aura yang luar biasa. Murni dan polos seperti hati bayi yang baru lahir, tidak tercemar oleh urusan duniawi sedikitpun. Ketika Xiao Chen menghunus pedangnya, cahaya ungu menyilaukan yang mengandung listrik tak terbatas muncul. Ketika dia memasukkan niat pedang sempurna ke dalamnya, cahaya pedang dengan cepat berubah menjadi padat, tidak mengeluarkan apapun. Gambar Azure Dragon menuju ke arah keempatnya dengan kecepatan penuh, berangkat dalam pengejaran. Dalam waktu singkat, ia berhasil menyusul meski kemudian berangkat. Potongan cahaya pedang lautan petir. Xiao Chen dengan cepat mengirimkan 7 gambar pedang, masing-masing dengan kondisi guntur abadi yang tertanam sempurna di dalamnya. Kemudian, masing-masing gambar tersebut dibagi menjadi 3, berubah menjadi 21 gambar pedang yang tampak kokoh. Momentum Xiao Chen melonjak seperti lautan luas, tak terbatas dan penuh kekuatan. Namun, itu juga tampak seperti 1000 helai cahaya dan bayangan, sehingga sulit membedakan yang asli dan yang palsu. Hati keempat orang itu tenggelam. Mereka tahu bahwa teknik pedang ini tidak biasa. Namun, mereka tidak dapat menentukan dengan tepat apa yang luar biasa dari hal itu. Sayangnya bagi mereka, gambar pedang telah tiba. Mereka hanya bisa melakukan apa yang mereka bisa untuk bertahan melawan teknik pedang aneh ini terlebih dahulu sebelum melakukan hal lain. Sial, 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 saat senjata bentrok, terdengar suara dentang. Keempatnya terluka, tapi tidak ada yang serius.
Jadi mereka semua menghela nafas lega. Bang! Namun, keempatnya tidak menyangka bahwa ini hanyalah permulaan. 21 gambar pedang yang tersebar tiba-tiba berubah menjadi lautan petir yang luas. Lautan petir meledak dengan energi yang mengerikan, menjatuhkan keempat orang ini ke belakang, memperparah luka dalam mereka. Yang lebih membuat mereka takut adalah Xiao Chen telah menghilang. Sebaliknya, tatapan berbisa menatap mereka dari suatu tempat, membuat mereka merasa takut di dalam hati. Sehelai cahaya pedang tiba-tiba muncul, seperti pelangi yang menembus langit dan bumi. Itu menghilang dalam sekejap, menghilang ke ketiadaan. Ketika keempatnya pulih, mereka menemukan luka tambahan di bahu kiri mereka. Kemudian, 4 lengan terjatuh dan mendarat di tanah dengan bunyi gedebuk. 4 jeritan menyedihkan terdengar. Mengabaikan rasa sakit mereka, Yu Ziqiang dan yang lainnya dengan cepat mengangkat tangan mereka. Akhirnya, mereka bergegas kembali menuju kota dalam keadaan mengenaskan, benci karena tidak bisa menumbuhkan satu kaki lagi untuk bisa berlari lebih cepat. Ketika sebuah lengan dipotong, lengan tersebut masih dapat dipasang kembali dengan sempurna, jika perawatan dilakukan tepat waktu. Namun, jika terlambat, hasilnya akan sulit diprediksi. Semua orang menghirup udara dingin. Tepat ketika semua orang merasa merinding melihat kekuatan Xiao Chen, sesosok tubuh tiba-tiba melompat keluar dari kerumunan. Raksasa kuno terbentuk di langit di atas orang ini saat dia memegang penggaris hijau yang berat. Kemudian, orang ini menggunakan kekuatan raksasa kuno untuk menekan Xiao Chen, yang baru saja menyelesaikan pertempuran besar. Kamu bocah, Xiao Chen, makanlah serangan penguasa dari kakek Situ Gang ini. Situ Gang mengungkapkan senyuman sinis. Xiao Chen telah kehabisan vital ki-nya dan baru saja melakukan gerakan membunuh. Ini adalah kesempatan bagus baginya untuk melakukan serangan diam-diam. Raksasa kuno itu berdiri setinggi lebih dari 300 meter di udara, menunjuk ke langit. Seperti Situ Gang, ia juga memiliki penggaris hijau. Kekuatan yang tak terbatas terbentang, dan langit berubah menjadi kelam. Awan badai berkumpul saat atmosfer berat turun ke area tersebut. Aura kuno dan berat membuat langit tampak kokoh. Jelas sekali, Situ Gang telah menyimpan kekuatan dalam waktu lama untuk melakukan serangan dengan kekuatan penuh ini. Dia ingin melukai Xiao Chen secara menyeluruh, jadi dia tidak menahan diri sama sekali. Situ Gang sangat kejam dalam mencari peluangnya. Kebetulan itu terjadi tepat setelah Xiao Chen mengeksekusi Sea of Lightning Sabre Light Chop. Dia ingin melakukan pukulan fatal. Ekspresi Xiao Chen menjadi dingin, dan niat membunuh muncul di matanya. Sejak Situ Gang melangkah ke Sekte Langit Tertinggi, dia mencari masalah dengan Xiao Chen. Dia berulang kali melakukan serangan diam-diam setelah Xiao Chen menyelesaikan pertempuran besar. Situ Gang jelas-jelas orang gila, memiliki pemikiran yang sangat tercela dan keji. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa saya tidak berani melakukan apapun padanya atau tidak bisa melakukan apapun padanya? Karena kamu ingin bermain besar, aku akan bermain besar denganmu. Xiao Chen mengambil keputusan dan mengedarkan intisarinya untuk tebasan penakluk naga. Kemudian, dia dengan cepat mengumpulkan momentum yang dia butuhkan untuk kembalinya naga Azure. Tiba-tiba, sebuah fenomena misterius muncul di belakang Xiao Chen. Lautan bergelombang yang luas dan tak berujung muncul di langit. Aura luar biasa menyebar, berbenturan erat dengan aura raksasa kuno. Saat itu juga, angin bertiup, awan melonjak, ombak menderu, kilat menyambar, guntur menggelegar di langit, dan langit berubah warna. Situ Gang menyatu dengan gambar raksasa. Penguasa berat di tangannya memancarkan cahaya cemerlang. Tingginya mencapai 300 meter dan mengungkapkan ekspresi menyeramkan saat dia menyerang Xiao Chen dengan kejam. Penguasa Situ Gang bahkan seolah membelah langit menjadi dua. Hal itu mengubah langit di depannya menjadi kacau dan membentuk badai yang bergerak di sekitar area tersebut. Jika ada gunung yang menghalangi Situ Gang, penguasa beratnya pasti akan membelahnya menjadi dua. Ketenaran kekuatan destruktif para jenius di dunia pertempuran memang pantas didapatkan, kekuatannya sungguh mencengangkan. Namun, Xiao Chen memiliki teknik bela diri peringkat surga. Dia tidak merasakan rasa takut apapun di hatinya. Mengumpulkan momentum yang luar biasa, dia berteriak ketika dia melihat Situ Gang mendekat. Ledakan, 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 999 pilar air melesat ke langit di laut di belakang Xiao Chen. Setiap pilar air mengandung intisari yang tak terbatas, menyebabkan ruang bergetar dan dunia berguncang. Seekor naga meraung di tengah aura mengejutkan ini. Ia mencapai langit dan mengguncang udara sejauh ribuan kilometer. Ketika mencapai kedalaman terdalam, hal itu menyebabkan air melonjak. Seekor Azure Dragon melompat keluar dari laut, dan pedang Xiao Chen langsung menyala dengan cahaya pedang sepanjang 3 kilometer. Enyahlah! Xiao Chen berteriak dingin dan mengayunkan pedangnya ke Situ Gang dari atas. Azure Dragon mengitari cahaya pedang sepanjang 3 kilometer, dan awan menambah kekuatannya yang tak terbatas. Bisa! Di bawah serangan cahaya pedang ini, penguasa berat di tangan Situ Gang hancur, berubah menjadi segudang percikan cahaya dan menghilang. Cahaya pedang menghantam Situ Gang dengan ledakan yang keras dan membuatnya terbang.
Gambar raksasa kuno di tubuhnya menghilang seperti asap, dan dia memuntahkan darah. Aura arogan yang tak tertahankan telah hancur, dilenyapkan sepenuhnya. Si Tugang terbang kembali seperti bola meriam dan menabrak dinding di belakangnya. Tubuhnya terbaring setengah terkubur di dinding dengan kelangsungan hidup yang tidak pasti. Si Tugang menyerang dengan momentum yang kuat, tetapi Xiao Chen menjatuhkannya dengan satu serangan. Ketika murid sekte dalam yang menonton melihat ini, mereka benar-benar terdiam dan tidak dapat memulihkan akal sehat mereka untuk waktu yang lama. Xiao Chen menyarungkan pedangnya dan memeriksa intisarinya. Dia sedikit mengernyit. Dia masih terlalu gegabah. Demi memberi pelajaran pada si Tugang, dia telah mengeluarkan kekuatan penuh dari teknik bela diri peringkat surga yang lengkap. Dia tidak memiliki banyak intisari yang tersisa. Jika musuh lain muncul, dia akan memperlihatkan kartu truf terakhirnya. Tatapan Guiwu, yang bersembunyi di balik kerumunan, berkedip-kedip. Dia mengalami konflik internal. Awalnya, Guiwu berencana untuk mengalahkan Xiao Chen setelah Xiao Chen menyelesaikan pertarungannya. Sekarang, setelah melihat kekuatan Xiao Chen, dia terkejut dan putus asa. Situasinya jauh dari yang diharapkannya. Guiwu ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang Xiao Chen. Namun, dia takut Xiao Chen masih memiliki kartu truf dan dia akan berbagi nasib dengan si Tugang. Namun, Guiwu tidak merasa puas pergi begitu saja. Jika dia melewatkan kesempatan ini, dia tidak lagi memiliki kesempatan untuk mengalahkan Xiao Chen. Aku akan melakukan semuanya. Dia menggunakan semua vital ki-nya dan berulang kali menggunakan gerakan besar. Pada saat ini, dia seharusnya tidak memiliki banyak intisari yang tersisa. Jika aku menginjaknya sekarang, saat momentumnya sedang mencapai puncaknya, aku pasti bisa memberikan bayangan yang tak terhapuskan di hatinya. Setelah itu, dia akan kesulitan untuk maju dalam kultivasinya. Mata Guiwu berubah tegas saat dia mengambil keputusan. Tidak lagi ragu-ragu, dia berubah menjadi seberkas cahaya redup dan menyerang Xiao Chen. Xiao Chen sedikit menyipitkan mata. Tanpa diduga, masih ada orang yang begitu berani. Setelah melihat tampilan kekuatan Xiao Chen, dia masih berani melangkah keluar untuk menantangnya. Orang ini benar-benar mencari kematian. Sepertinya saya hanya bisa mengungkap diagram api Taiji Yin Yang. Xiao Chen mengamuk di dalam hatinya, dan matanya berkedip-kedip. Tepat ketika dia hendak menyerang, matahari terbit yang terik tiba-tiba muncul dari tembok kota. Dia melihat dan tersenyum tipis, mengetahui bahwa dia tidak lagi harus memperlihatkan kartu asnya. Jembatan pelangi 7 warna muncul di atas tembok kota. Sosok cantik di jembatan pelangi berubah menjadi matahari terbit dan menghancurkan serangan Guiwu. Cahayanya meledak, dan awan besar berhamburan. Keheranan melintas di mata Guiwu. Dia ingin menghentikan serangan ini, tapi kekuatan matahari pagi itu sepertinya tak terbatas. Ini melonjak tanpa henti. Bang! Akhirnya, perisai intisari pelindung Guiwu hancur, dan matahari pagi menerpa dirinya, membuatnya terbang melintasi langit seperti karung pasir yang dilempar. Dia menatap dingin ke arah orang yang menyerang. Guiwu berjungkir balik di udara dan bersiap melarikan diri ke kota. Kemudian, sebuah tongkat kayu muncul entah dari mana dan menghantam isi perutnya. Pukulan ini segera menyebabkan Guiwu mengeluarkan seteguk darah. Kemudian, tongkat kayu itu berputar dan menghempaskannya ke tanah, melukai organ dalamnya. Ketika Guiwu melihat siapa yang memegang tongkat kayu itu, dia berseru, "Itu kamu." Pengguna stafnya adalah Gong Yangyu dari alam kubah langit, yang pernah dipermalukan oleh Guiwu sebelumnya. Awalnya, Gong Yangyu dan Yue Chenxi datang untuk melihat apa yang terjadi. Namun, ketika keduanya mengetahui bahwa Xiao Chen sedang dalam masalah, mereka tidak ragu untuk segera membantu. Gong Yangyu menatap Guiwu dengan dingin, lalu mengabaikannya. Mengikuti Yue Chenxi, dia berjalan ke arah Xiao Chen. Setelah memukul mundur Guiwu, Yue Chenxi segera mendarat di samping Xiao Chen dan bertanya dengan prihatin, "Apakah kamu baik-baik saja?" Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia melihat medali yang tergantung di pinggang Yue Chenxi. Dia berkata, "Saya baik-baik saja. Namun, aku terlalu menguras tenaga. Saya akan baik-baik saja setelah istirahat. Bagaimanapun, selamat karena berhasil maju ke sekte dalam." Saat ini, Gong Yangyu juga melayang dan tersenyum. "Baik Yue Chenxi dan saya maju bersama bulan ini. Kami berdua cukup terkenal di sekte luar, kami tidak mempermalukan alam kubah langit." Yue Chenxi tahu bahwa Xiao Chen merasa sangat lemah. Dia tersenyum lembut dan berkata, "Mari kita tidak membicarakan hal ini sekarang. Kita bisa melanjutkan obrolan kita di kota." Awalnya, teman-teman si Tugang dari dunia pertempuran bersiap untuk bergegas maju dan menghajar Xiao Chen. Namun, ketika mereka melihat Yue Chenxi dan Gong Yangyu mengapitnya, mereka tahu bahwa mereka tidak akan mendapat peluang. Jadi mereka menghentakkan kaki karena marah, tidak punya pilihan selain menyerah. Mereka bertiga menuju aula misi, mengobrol sambil berjalan. Mereka berbicara tentang pengalaman mereka dan sangat asyik dengan percakapan mereka. Menurut apa yang dikatakan Yue Chenxi, dia tidak melupakan harga dirinya yang awalnya.
Setelah dia masuk sekte, dia bekerja sangat keras, tidak pernah mengendur. Pertama-tama, Yue Chenxi tidak kekurangan bakat. Namun, ia kekurangan sumber daya dan akumulasi dalam budidayanya. Setelah beberapa waktu, dia berhasil menonjol dari keramaian. Dalam ujian sekte luar bulan ini, dia mengambil posisi teratas dan memasuki sekte dalam. Adapun Gong Yangyu, setelah dipermalukan oleh Gui Wu, dia menjadi lebih keras pada dirinya sendiri. Dia berusaha keras dan memasuki sekte dalam juga, sedikit tertinggal di belakang Yue Chenxi. Keduanya telah meningkat pesat, namun, mereka pucat jika dibandingkan dengan Xiao Chen. Namun demikian, mereka bertiga adalah kultivator dari alam langit kubah. Jadi, mereka rukun satu sama lain. Keduanya senang dengan kekuatan yang ditunjukkan Xiao Chen. Kita sudah sampai. Aula misi tepat di depan. Mari kita lihat apakah saya bisa menjadi peringkat teratas kali ini. Xiao Chen mengadakan antisipasi saat dia mengambil langkah besar ke aula misi. Saat Xiao Chen melangkah masuk, tatapan yang tak terhitung jumlahnya tertuju padanya. Saat itu, Xiao Chen telah mengambil 10 misi dan misi 3.000 poin kontribusi lainnya. Hal ini menimbulkan keributan yang cukup besar. Beberapa orang bertaruh apakah Xiao Chen bisa hidup kembali. Orang ini benar-benar kembali. Saya ingin tahu apakah dia berhasil menyelesaikan misinya. Dia seharusnya menyelesaikan sebagian besar darinya. Jika dia berhasil menyelesaikan misi 3.000 poin kontribusi juga, dia mungkin benar-benar mencapai peringkat teratas. Bukankah itu berarti dia akan menekan Yun Feiyu? Itu besar. Lelucon yang luar biasa. Saya tidak percaya dia mampu menyelesaikan misi 3.000 poin kontribusi. Dia pasti gagal. Diskusi semakin keras, tetapi Xiao Chen mengabaikannya. Dia berjalan langsung ke administrator berjubah hitam dan memberi hormat dengan tangan ditangkupkan. Senior, apakah Yun Feiyu sudah kembali? Administrator berjubah hitam telah lama memperhatikan Xiao Chen. Ekspresi kepuasan muncul di matanya saat dia menjawab, Yun Feiyu harus kembali awal bulan ini karena keadaan. Total poin kontribusinya adalah. Xiao Chen mengibaskannya dan tersenyum. Senior, tolong jangan beritahu aku. Biarkan saya menikmati antisipasi dan melihatnya sendiri. Dengan penuh harap, Xiao Chen berjalan ke peringkat kontribusi dan melihat ke atas, memeriksa siapa peringkat teratas. Tidak ada kejutan, itu masih Yun Feiyu. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya sedikit ke kiri dan melihat berapa banyak poin kontribusi yang dimiliki Yun Feiyu. 21.000 poin kontribusi. Xiao Chen bersukacita di dalam hatinya. Dia mengungkapkan senyuman tipis. Dia telah menyelesaikan 10 misi 2.000 poin kontribusi yang telah dia ambil dan misi 3.000 poin kontribusi lainnya. Total poin kontribusi Xiao Chen akan mencapai 23.000, 2.000 poin kontribusi lebih banyak daripada Yun Feiyu. Jika tidak ada kejutan, dia akan menjadi peringkat teratas dalam peringkat kontribusi. Setelah berpikir sejenak, Xiao Chen menjadi tenang dan merasa ini terlalu mudah. Yun Feiyu sering menduduki posisi teratas. Karena Xiao Chen dapat mengambil misi 3.000 poin kontribusi, Yue Feiyu juga bisa. Selain itu, dia mungkin mendapatkan lebih dari Xiao Chen. Secara logika, Xiao Chen seharusnya tidak mampu melampaui Yun Feiyu dalam poin kontribusi bulan ini untuk mendapatkan peringkat teratas. Bagi Xiao Chen, ini hanyalah target. Dia tidak menaruh terlalu banyak harapan untuk berhasil pada kali pertama. Menurut perkiraannya, untuk mencapai peringkat teratas membutuhkan waktu sekitar 2 hingga 3 bulan. Pasti ada alasan untuk ini. Namun, tidak ada gunanya mempedulikannya sekarang. Bagiku, hal yang paling penting adalah mendapatkan mutiara pengumpul roh tingkat medial. Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan berhenti berpikir. Dia kembali ke administrator berjubah hitam dan menyerahkan semua lembar misi dan bukti penyelesaian. Administrator berjubah hitam mengambil semuanya dan dengan hati-hati memeriksa semua bukti bersama dengan sekelompok tetua di aula misi. Kemudian, mereka mulai mengatur hadiah untuk Xiao Chen. Seluruh proses memakan waktu cukup lama. Setelah menunggu beberapa saat, dia menerima hadiah dari administrator berjubah hitam, total 1,5 juta batu roh kelas tinggi selain poin kontribusi. Haha, selamat. Kali ini, sesuatu yang tidak terduga terjadi pada Yun Feiyu. Dengan jumlah poin kontribusi yang kamu miliki, kamu pasti akan mendapatkan peringkat teratas. Administrator berjubah hitam itu memperlihatkan ekspresi puas di matanya saat dia tersenyum lembut. Harapannya terhadap Xiao Chen tidak salah. Murid-murid lain di aula misi mengangkat telinga mereka. Ketika mereka mendengar apa yang dikatakan oleh administrator berjubah hitam, mereka semua tercengang. Tak disangka, Xiao Chen benar-benar berhasil menggusur Yun Feiyu yang biasanya menduduki peringkat teratas. Xiao Chen menyingkirkan batu roh dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang terjadi dengan Yun Feiyu. Administrator berjubah hitam menjawab dengan suara rendah, dia mengambil total 9 misi 3.000 poin kontribusi. Pada akhirnya, dia hanya menyelesaikan 8 tugas dan menyerah pada tugas terakhir. Salah satu hukuman karena menghentikan misi adalah pengurangan jumlah poin kontribusi yang akan diperolehnya.
Kalau tidak, dia akan tetap memegang peringkat teratas. Memang benar, semuanya seperti yang diharapkan Xiao Chen. Dia bertanya, mengapa dia menyerah pada salah satu misinya. Dengan pengalamannya, dia seharusnya tidak membuat kesalahan karena tidak punya cukup waktu. Hukuman karena meninggalkan misi sangat berat di sekte tersebut. Biasanya, tidak ada seorang pun yang sengaja meninggalkan misinya. Jika seseorang tidak memiliki keyakinan, mereka tidak akan menjalankan misi tersebut. Setelah misi diterima, itu harus diselesaikan. Saya tidak yakin. Saya hanya tahu bahwa pewaris sejati mendaftarkannya. Mereka mungkin menjanjikan kepadanya beberapa keuntungan yang menyebabkan dia menyerah pada misi sekte tersebut. Menarik, saya sangat ingin tahu apa yang dijanjikan pewaris sejati itu hingga membuatnya rela menyerah pada misi dan menerima hukuman. Namun, Xiao Chen bukanlah seorang penggosip. Meskipun dia penasaran, dia tidak mau repot-repot menyelidiki hal ini secara mendalam. Setelah dia mengucapkan terima kasih lagi kepada administrator berjubah hitam, dia mengundang Yue Chenxi dan Gong Yangyu ke halaman rumahnya untuk berkunjung. Ketika Yue Chenxi dan Gong Yangyu melihat halaman luas yang dimiliki Xiao Chen sendirian, mereka menghela nafas. Mata mereka dipenuhi rasa iri. Kakak senior Xiao, berapa biaya halaman ini per bulan? Gong Yangyu mau tidak mau bertanya setelah dia melihat sekeliling halaman dan melihat ruang budidaya dengan spirit vein khusus. Setelah Gong Yangyu dan Yue Chenxi mendengar jawabannya, mereka hanya bisa tersenyum pahit. Gong Yangyu berkata, 200.000 batu roh kelas tinggi sebulan. Sepertinya saya harus menunggu lama sebelum bisa mendapatkan ini. Xiao Chen berpikir sejenak. Kemudian, dia mengeluarkan 2 juta batu roh kelas tinggi dari cincin semesta dan menawarkannya kepada keduanya. Masing-masing 1 juta batu roh kelas tinggi. Saya akan meminjamkannya kepada Anda terlebih dahulu. Anda dapat mengembalikannya kepada saya di masa depan. Ketika Xiao Chen mengeluarkan 2 juta batu roh kelas tinggi sekaligus, Gong Yangyu dan Yue Chenxi keduanya tercengang dan terkejut, mereka tidak berani mengambilnya. Bukan karena keduanya sombong, tapi jumlah ini terlalu besar. Karena sudah lama berada di daratan Kunlun, mereka sangat memahami nilai dari batu roh tingkat tinggi. Jika keduanya harus mengumpulkan sendiri 1 juta batu roh kelas tinggi, mereka akan membutuhkan setidaknya 3 bulan. Meskipun Xiao Chen mengatakan dia meminjamkan batu roh, mengingat kepribadiannya, dia tidak akan memintanya kembali. Ini adalah hadiah yang terlalu besar. Kakak senior Xiao, kamu harus menyimpannya sendiri. Ini terlalu banyak. Kami tidak bisa menerima ini. Keduanya menolak tawarannya pada saat bersamaan. Mereka tidak ingin Xiao Chen menunda kultivasinya karena mereka. Xiao Chen berkata dengan lembut, ambil saja. Setelah beberapa waktu, Anda akan merasa bahwa 1 juta batu roh kelas tinggi tidaklah berarti. Sampai sekarang, domain Tianwu ini tampak sangat tenang dan damai. Namun, saya menduga banyak hal yang terjadi di bawah permukaan. Para jenius dari alam bawah semuanya berkultivasi, mengumpulkan kekuatan mereka, bersiap untuk menantang para ahli yang menjadi terkenal sejak lama. Para jenius muda lokal dari domain Tianwu juga dapat ditemukan di mana-mana. Mereka bersiap untuk meledak dalam kejayaan, menjadi terkenal dalam sekali jalan. Saat maju ke martial sage dari setengah sage, akan ada ambang batas yang relatif besar. Ini akan memberi orang-orang yang datang kemudian waktu untuk mengejar ketinggalan. Jika saya tidak salah, paling lama dalam 1 tahun, peringkat seluruh pemuda domain Tianwu akan ditulis ulang. Waktu tidak menunggu siapapun. Kami harus memanfaatkan sepenuhnya setiap momen yang kami miliki. Jika kita sedikit terlambat, banyak orang yang akan melampaui kita. Jika kami ingin menjadi luar biasa, kami pasti membutuhkan sumber daya. Setelah Gong Yangyu dan Yue Chenxi mendengarkan Xiao Chen, mereka terkejut dengan pemikiran besar Xiao Chen. Sementara yang lain fokus pada kompetisi dalam sekte langit tertinggi, Xiao Chen sudah mengarahkan pandangannya ke seluruh domain Tianwu. Belum lagi kultivasi, hanya pandangan Xiao Chen yang melampaui terlalu banyak orang di sekte langit tertinggi. Dibandingkan dengan dia, Gui Wu dan yang lainnya tidak berada di level yang sama. Setelah nasihat Xiao Chen, keduanya tidak lagi menolak, mereka menerima batu roh yang dia tawarkan. Ketika Xiao Chen melihat penerimaan mereka, dia tersenyum tipis dan pergi menemui tamunya, menyiapkan teh untuk mereka secara pribadi. Di loteng di dalam halaman, ketiganya memandangi pemandangan indah danau di depan mereka. Sambil mencicipi teh, mereka mengobrol, menghabiskan waktu dengan santai. Mereka baru berpisah setelah matahari terbenam. Alam Kunlun yang luas ini penuh dengan penipuan, persaingan sengit yang tidak memberikan hasil apapun. Bahaya tersembunyi memenuhi tempat itu, seseorang bisa saja disabotase kapan saja. Xiao Chen dengan tulus berharap kedua teman dari alam kubah langit ini tidak akan jatuh ke jalur kultivasi yang sulit ini. Jika dia bisa membantu mereka, dia akan melakukannya dan lebih banyak lagi. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Masih ada 10 hari lagi sebelum Xiao Chen dapat mengumpulkan gaji bulanannya. Jadi dia menggunakan periode ini untuk terus memperkuat budidayanya sebagai puncak raja bela diri kelas rendah tahap akhir.
Xiao Chen mengabdikan hari-harinya untuk memahami Sea of Lightning Sabre Light Chop. Kekuatan Sea of Lightning Sabre Light Chop sebanding dengan teknik bela diri peringkat surga. Karena dia mengadaptasi teknik pedang ke pedang, masih banyak kekurangan dalam teknik bela diri. Dia berhasil mengidentifikasi ini setelah mengujinya dalam beberapa pertempuran. Seiring waktu berlalu, Xiao Chen perlahan-lahan mengubah Sea of Lightning Sabre Light Chop, memperbaiki cacatnya. Selain itu, ia juga mempersonalisasikannya. Keadaan guntur Xiao Chen mengandung atribut abadi, yang berbeda dari yang lain. Memasukkannya dengan sempurna ke dalam teknik bela diri pasti akan membawa kekuatan perpindahan ke tingkat berikutnya. Abadi, abadi. Mengapa disebut abadi? Bukan 1000 tahun atau 10.000 tahun, melainkan abadi dan tak ada habisnya. Ketika Xiao Chen memikirkannya, kehendak abadi guntur di lembah Kaisar Guntur telah bertahan selama 1000 tahun, namun kekuatannya tetap tidak berkurang. Bahkan seorang martial sage tidak berani menghadapi keinginan tajam guntur. Ini jelas menunjukkan betapa kuatnya kekuatan keabadian. Xiao Chen bergumam pada dirinya sendiri di halaman, potongan cahaya pedang lautan petir dapat dipisahkan menjadi 3 bagian. Bagian pertama adalah gambar pedang. Kuncinya ada pada kata, ringan. Seluruh langit dipenuhi dengan lampu pedang sehingga menyulitkan lawan membedakan yang asli dan yang palsu. Saya sudah menyempurnakan bagian ini, kurang lebih. Kunci dari bagian kedua adalah lautan petir yang dibentuk oleh negaraku. Saya perlu memasukkan atribut keabadian ke dalamnya. Ini akan memerlukan lebih banyak waktu. Lalu, ada ketidakpastian cahaya pedang terakhir. Inilah inti dari langkah ini. Generasi sebelumnya telah menyempurnakan hal ini hingga tidak dapat ditingkatkan lagi. Saya tidak dapat memikirkan ide apapun. Sebenarnya jurus ini sudah bisa dikatakan sempurna. Itu jelas tidak lebih lemah dari gerakan aslinya. Namun, Xiao Chen rewel. Dia ingin menggunakan karakteristik spesialnya untuk membuat gerakan ini semakin kuat. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 10 hari kemudian, Xiao Chen memperoleh beberapa pemahaman setelah mengeksekusi tebasan cahaya pedang lautan petir ribuan kali di halaman. Dia melompat ke halaman, dan saat lampu pedang menyala, dia mengirimkan 7 gambar pedang. Kemudian, setiap gambar pedang mengirimkan 7 gambar pedang lainnya. Ini membentuk 49 gambar pedang yang tidak dapat dibedakan, lebih dari 2 kali lipat dari gambar sebelumnya. Saat itu, lampu pedang berkedip tanpa henti di halaman. Setiap helai cahaya pedang listrik sama mempesonanya dengan sinar matahari, pemandangan yang membingungkan. Namun, ini hanya berlangsung sesaat sebelum semua gambar pedang menghilang tanpa jejak. Hal ini membuat orang bertanya-tanya apakah cahaya pedang yang cemerlang dari sebelumnya itu nyata. Sesaat kemudian, lautan petir tiba-tiba terbentuk di udara. Lautan petir ini tidak luas. Namun, itu membawa atribut abadi, membuatnya lebih sulit untuk dihancurkan oleh orang lain. Siu, lautan petir lenyap, dan seberkas cahaya pedang melompat keluar. Selain kecepatannya yang luar biasa, pergerakannya juga tidak dapat diprediksi. Perbedaan terbesar dari cahaya pedang ini, jika dibandingkan dengan versi sebelumnya, adalah ia memiliki atribut abadi lautan petir. Atribut tambahan ini memberikan perasaan samar kepada orang lain bahwa untaian cahaya pedang ini telah ada selama ratusan atau bahkan ribuan tahun. Cahaya pedang memancarkan aura yang luas dan kuno. Teknik bela diri sekarang memberikan kesan tak berwujud bahwa seorang ahli telah menyempurnakannya ke tingkat yang baru. Gambar pedang tanpa batas, lautan petir abadi, dan cahaya pedang misterius. Xiao Chen menyelesaikan ketiga bagian dalam satu tarikan napas. Dia sekarang merasa gembira. Dia tidak bisa menahan senyum tipisnya saat dia menarik kembali pedangnya dan menyarungkannya. Lalu, dia bergumam, saya akhirnya menyelesaikannya. Di masa depan, teknik bela diri ini akan disebut Ghostly Image Chop. Ini akan menjadi potongan gambar hantu abadi milikku yang unik. Xiao Chen telah meningkatkan Sea of Lightning Sabre Light Chop dan menyempurnakannya menjadi Ghostly Image Chop, meningkatkan kekuatannya sebesar 20%. Itu akhirnya berisi beberapa kekuatan teknik bela diri peringkat surga. Di dalam Sage Sky Lantern, senior itu mengatakan bahwa kekuatan gerakan ini akan terus meningkat seiring dengan kekuatan seseorang, hingga mencapai puncaknya. Pada saat itu, ketika seseorang mengeksekusinya, langit akan dipenuhi ribuan lampu pedang sepanjang 3 km. Lautan api yang terbentuk mampu membakar separuh langit. Kekuatan pedang akan menghancurkan kubah surgawi. Benar-benar terpesona dengan potensi ini, Xiao Chen menghabiskan waktu berhari-hari untuk mengasah langkah ini. Dapat dikatakan bahwa dia tidak menyia-nyiakan waktunya. Setelah 5 hari berikutnya, karena monopolinya atas Vena Roh, dia sudah mencapai hambatan puncak Raja Bela Diri kelas rendah. Tetesan cairan intisari ungu di dantiannya memancarkan cahaya yang kuat, padat dan murni. Xiao Chen menguji kemacetan ini beberapa kali, dan dia bisa merasakan penghalang tak berbentuk setiap saat, mencegahnya untuk melanjutkan. Fleksibilitas penghalang itu memiliki kekuatan yang kuat, membuatnya sangat sulit untuk ditembus.
Setelah memverifikasi kemacetan beberapa kali, Xiao Chen mengerutkan kening dan berkata, 10 mutiara pengumpul roh kelas medial untuk mendapatkan peringkat teratas dalam peringkat kontribusi mungkin tidak akan cukup. Ini berarti dia harus mengumpulkan cukup banyak mutiara pengumpul roh kelas medial sebelum dia bisa menerobos. Saya tidak akan memikirkan hal ini untuk saat ini. Saya harus pergi dan mendapatkan gaji bulanan dan remunerasi untuk peringkat kontribusi terlebih dahulu. Skenario terburuk, saya hanya akan mengambil lebih banyak misi 3.000 poin kontribusi dan menghabiskan lebih banyak waktu. Itu saja. Hari ini, Xiao Chen akhirnya bisa pergi dan mengambil gaji bulanan. Setelah mandi dan merapikan pakaiannya, dia meninggalkan halaman. Sepanjang jalan, Xiao Chen bertemu banyak murid sekte dalam. Ketika mereka melihat Xiao Chen, mereka segera lari ke samping. Mata mereka dipenuhi rasa hormat dan ketakutan. Setengah bulan yang lalu, Xiao Chen mengalahkan 5 pemimpin faksi sendirian dalam pertempuran besar. Setelah itu, Xiao Chen mengalahkan Si Tugang, yang melakukan serangan diam-diam padanya. Di dalam sekte dalam, ketenarannya tidak diragukan lagi adalah yang tertinggi setelah Yun Feiyu yang misterius. Hari itu, Xiao Chen sangat tegas dan cepat. Dia tidak menunjukkan belas kasihan, memotong lengan para pemimpin faksi tanpa ragu sedikitpun. Lalu, ada berita baru-baru ini bahwa Xiao Chen menggusur Yun Feiyu dari puncak peringkat kontribusi, mendorongnya ke jantung perjuangan. Beberapa orang menduga bahwa Yun Feiyu akan segera bertengkar dengannya. Yun Feiyu mirip dengan Xiao Chen, mereka berdua beroperasi sendiri. Namun, tidak ada yang berani mencari masalah dengannya. Ini karena Yu Ziqiang dan yang lainnya pernah menderita hal yang sama di masa lalu. Kedua pria ini bukanlah orang yang suka menonjol. Namun karena rasa bangga di hati mereka, mereka tidak mau mengaku kalah. Ada pepatah yang mengatakan, sebuah gunung tidak dapat menampung 2 harimau. Duel antara keduanya memang perlu dan tidak bisa dihindari. Hanya ada satu murid terbaik di sekte dalam, dan itu akan selalu terjadi. Xiao Chen sudah terbiasa dengan tatapan mengelak ini. Dia tidak memiliki pemikiran yang berlebihan atau peduli dengan bisikan orang-orang ini. Ketika dia memasuki aula luas tempat itu untuk mengambil gaji bulanan, ada banyak sekali orang. Aula itu dipenuhi murid sekte dalam yang menunggu untuk menerima gaji mereka. Ketika Xiao Chen melihat sudut yang kosong, dia berjalan dengan santai. Saat dia berjalan, dia melewati pendekar pedang berbaju biru. Setelah beberapa langkah, keduanya berhenti ketika mereka merasakan keanehan satu sama lain. Kemudian, mereka berbalik pada saat bersamaan. Xiao Chen memandang orang ini. Pendekar pedang berbaju biru ini memiliki perawakan sedang dan sosok kurus. Dia memiliki wajah tegas dan bibir tipis. Alisnya tajam seperti dipahat dengan sempurna. Dia terlihat sangat bersih dan rapi. Niat pedang yang kuat dan memancar, seperti air terjun, tersembunyi jauh di dalam mata hitamnya. Dengan satu tatapan, niat pedang yang mengerikan itu bisa dilepaskan kapan saja. Orang ini telah maju ke tahap awal Raja Bela Diri tingkat tinggi, memberikan sedikit tekanan pada Xiao Chen. Xiao Chen secara otomatis membandingkan orang ini dengan pewaris sebenarnya yang pernah dia lihat sebelumnya, Chen Xiao. Dia menyadari bahwa orang ini tidak lebih lemah dari Chen Xiao, pendekar pedang ini sangat kuat. Di dalam sekte dalam, siapa yang bisa memiliki kultivasi seperti itu, cukup kuat untuk memberikan tekanan bahkan pada Xiao Chen. Jawabannya jelas. Selain Yun Feiyu, tidak mungkin orang lain. Saat Xiao Chen mengukur Yun Feiyu juga mengukurnya. Setelah itu, Yun Feiyu mengungkapkan senyuman penuh dengan rasa jijik dan berkata, pendekar berjubah putih, Xiao Chen. Tidak buruk. Hari ini, aku akhirnya bertemu denganmu. Xiu. Tepat setelah Yun Feiyu berbicara, niat pedang yang ditarik di matanya meluncur ke arah Xiao Chen seperti 2 pisau tajam. Niat pedang itu berdengung di udara, mengeluarkan dengungan merdu yang berapi-api di udara. Xiao Chen memusatkan pandangannya, dan niat pedang di matanya berbenturan tanpa rasa takut. Demikian pula, niat pedangnya yang 60% dipahami dengan sempurna menjadi pisau tajam yang diluncurkan dari tatapannya. Sial, sial, 2 dentang logam datang dari udara, terdengar seperti senjata sungguhan yang saling beradu, bertarung dengan sengit. Saat keduanya berdiri saling berhadapan, angin kencang bertiup melalui aula, membuat pakaian mereka berkibar. Saat niat pedang dan niat pedang yang kuat bertarung melawan angin, senjata murid sekte dalam lainnya yang menunggu di aula untuk mengambil gaji mereka bergetar. Beberapa murid tidak berhasil mengambil senjata mereka tepat waktu. Senjata mereka terhunus, terbang kacau di sekitar aula. Adegan seperti itu membuat pandangan semua orang tertuju pada Yun Feiyu dan Xiao Chen. Keduanya benar-benar bentrok satu sama lain. Saya tahu mereka pada akhirnya akan bertengkar. Xiao Chen sangat kuat. Dia mampu bertahan melawan niat pedang Yun Feiyu yang 70% dipahami, tidak kalah sama sekali. Semua orang segera mengungkapkan ekspresi gembira. Ketika penonton melihat bahwa Xiao Chen tidak dirugikan, mereka bahkan lebih terkejut. Perkembangan ini membuat semua orang menantikan perjuangan mereka.
Jika Xiao Chen langsung kalah dalam pertukaran ini, maka itu tidak akan menarik. Cahaya aneh muncul di mata Yun Feiyu. Dia tidak bertarung secara nyata di aula, menarik niat pedangnya. Kemudian, bibirnya melengkung ketika dia berkata, niat pedang yang dipahami 60% sempurna. Pantas saja Anda memiliki kepercayaan diri untuk bertarung dengan saya. Namun, itu saja, itu tidak cukup. Kamu paling tahu apa yang baik untuk dirimu sendiri. Jangan lakukan apapun yang akan kamu sesali. Setelah Yun Feiyu selesai berbicara, dia segera berbalik dan pergi tanpa menunggu Xiao Chen mengatakan apapun. Dari awal sampai akhir, Yun Feiyu sama sekali tidak menganggap penting Xiao Chen. Dia hanya menguji Xiao Chen dan tidak suka berbicara dengannya. Xiao Chen memperhatikan saat Yun Feiyu pergi. Dia memiliki ekspresi agak serius di wajahnya. Memang benar, Yun Feiyu adalah seperti rumor yang beredar, orang sombong yang memandang rendah semua orang. Xiao Chen melihat sekeliling dan menemukan 4 orang menunggu Yun Feiyu di luar aula. Orang-orang ini memiliki ekspresi tegas dan sikap menyendiri seolah-olah mereka berada di atas orang lain. Tidak ada yang berani berada dalam jarak 100 meter dari mereka. Melihat dari jauh, semua orang membungkuk hormat kepada mereka sebagai salam. Medali mereka menunjukkan bahwa mereka sebenarnya adalah pewaris sejati. Melihat Yun Feiyu tiba, keempatnya merendahkan diri untuk berbicara dengan sopan kepadanya. Kemudian, mereka pergi ke kejauhan. Memang, itu Yun Feiyu untukmu. Bahkan pewaris sejati pun harus bersikap sopan padanya. Ketika para murid melihat pemandangan ini, mereka semua mengungkapkan ekspresi iri. Kemudian, mereka memandang Xiao Chen. Meskipun mereka merasa dia berkembang, dia jauh dari sebanding dengan Yun Feiyu.